Halo everyone, kembali lagi di F-Movie bersama saya. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Tom Clancy, Without Remorse. Jadi persiapkan diri kalian karena sebuah spoiler akan segera menemani Anda. Pada awal film ditampilkan suasana di Aleppo, Suriah. Tampak tim SEAL Angkatan Laut IS, termasuk perwira kepala senior John Kelly, sedang dalam misi untuk menyelamatkan agen CIA yang disandera oleh kelompok paramiliter yang diduga pro-Assad. Situasi memanas saat SEAL mengetahui bahwa para penculik sebenarnya adalah militer Rusia yang dibantah oleh perwira CIA Robert Ritter. How many? Tiga bulan kemudian, sebagai pembalasan atas peran mereka dalam misi tersebut, beberapa anggota tim John Kelly tiba-tiba telah dihabisi secara diam-diam oleh agen FSB Rusia. Tak luput, istri Kelly yang sedang hamil bernama Pam juga menjadi target saat pasukan Rusia itu diam-diam membobol rumah mereka. Kelly berhasil menghabisi semua penyerang kecuali satu orang yang berhasil kabur sebelum dia dilarikan ke rumah sakit dengan luka yang hampir fatal. Sementara itu, di Washington DC, pemimpin tim SEAL sekaligus sahabat Kelly, Letnan Komandan Karen Greer, bertemu dengan Ritter dan Menteri Pertahanan Thomas Clay untuk membahas bagaimana FSB bisa menemukan identitas SEAL dan kini sedang berupaya meninjau pilihan tanggapan mereka. Berita yang bocor tentang serangan Rusia yang belum pernah terjadi sebelumnya di tanah Amerika telah menyebabkan hubungan yang sudah tegang antara kedua negara menjadi semakin buruk, yang mungkin menyebabkan sebuah perang dingin baru. Namun sayang, CIA menolak untuk melakukan penyelidikan atas tragedi tersebut, yang memotivasi Greer untuk melakukan penyelidikan secara rahasia. Dia lalu memberikan informasi yang dia dapat kepada Kelly. Setelah sembuh dari luka-lukanya, hingga setelah itu, Kelly mencoba melacak seorang diplomat Rusia yang diklaim telah mengeluarkan paspor kepada agen FSB. Hingga kemudian, setelah berhasil ditangkap oleh Kelly, berhasil memaksanya untuk memberikan nama tersangka yang masih hidup sebelum menghabisinya. Namun Kelly yang dipenjara karena aksinya itu sekarang fokus untuk berusaha membebaskan diri dengan cara mengungkapkan identitas seorang agen yang melarikan diri itu sebagai Viktor Rykov, seorang perwira Spetsnaz yang dipekerjakan di Murmansk, Rusia. Tampak, meskipun Greer keberatan, Clay mengizinkan Kelly untuk berpartisipasi dalam penangkapan Rykov dengan jaminan bahwa Kelly tetap akan menjalani hukumannya setelah misi tersebut selesai. Kelly dan tim kemudian terbang ke Murmansk bersama Greer dan tim operasi rahasia CIA dengan berencana untuk melakukan halo jump ke Rusia. Namun di tengah jalan, mereka malah dicegat dan diserang oleh pesawat tempur Rusia hingga membuat pesawat mereka jatuh ke Laut Barents. Kelly menyelam ke dalam air untuk menyelamatkan peralatan penting, termasuk kapal Zodiac. Hingga setelahnya tim tiba di Murmansk dan menemukan Ritter, yang menurut Kelly bertanggung jawab atas kebocoran intelijen. Ritter bersumpah bahwa dia sama sekali tidak tahu dan menolak bertanggung jawab dan kemudian menginstruksikan tim untuk segera ke Rykov. Isn't this nice? Hell, okay, we're advanced only. We have family. Namun Kelly keluar dari misi untuk menghadapi Rykov secara pribadi. Hingga kemudian dia menemukan Rykov yang mengetahui kedatangan mereka sambil mengenakan rompi bundir dan mengetahui bahwa dia ternyata adalah aset CIA yang juga sedang menyamar. Rykov kemudian meledakkan rompinya, mengkoitkannya saat tim terjepit oleh tembakan penembak jitu. There are no other options. Dan saat polisi tiba, tim menyadari bahwa misi itu adalah jebakan untuk menghabisi tentara Amerika di tanah Rusia untuk memulai perang. Tak ada pilihan, Kelly mengajukan diri untuk menutupi pelarian tim, karena menyadari posisi dirinya yang kini telah dicap sebagai seorang penjagal yang sedang menjalani hukuman, yang mana kematiannya dapat disangkal secara masuk akal. Namun di sini,
dia malah berhasil menggunakan ledakan yang terjadi sebagai kedok untuk mencuri seragam polisi dan membajak ambulans untuk segera melarikan diri. Kelly dan anggota tim yang selamat meninggalkan negara itu dengan perahu, yang mana di posisi saat ini, Ritter secara resmi melaporkan bahwa Kelly telah dinyatakan meninggal, yang memungkinkan Kelly berkesempatan untuk memburu sang pengkhianat yang telah mengirim mereka itu. You died in Murmansk. Singkat cerita di DC, Kelly yang secara diam-diam akhirnya tampak berhasil menghadapi Clay yang dicap sebagai pengkhianat itu dan kemudian memaksanya masuk ke mobilnya. Dan setelah Kelly mengancam keluarga Clay, pria itu pun akhirnya mengakui bahwa dialah yang berada di balik kebocoran intelijen dan mengatur konflik antara Amerika Serikat. Dan Rusia kini dijelaskan berniat akan memulai perang dengan negaranya sendiri guna meningkatkan ekonomi dan menyatukan rakyat Amerika melawan musuh bersama. Kembali ke cerita, Kelly yang telah mengendarai mobil melewati jembatan, kemudian berbuat nekat dengan membiarkannya tenggelam ke dasar sungai Potomac dengan tujuan untuk menenggelamkan Clay. Yang mana tampak, Kelly berhasil melarikan diri dengan sebuah rekaman pengakuan yang telah dia siapkan pada saat menginterogasi Clay di dalam mobil sebelumnya, yang mana dengan bantuan Greer, yang menunggu di sungai dengan peralatan selam yang dijelaskan, datang membantunya. Setelah itu di Washington Union Station, Greer tampak memberi Kelly identitas baru yang diberikan oleh Ritter, hingga setelahnya dia pun pergi untuk memulai hidup barunya dengan identitas baru sebagai John Clark. Dan setahun kemudian, John tampak kembali bertemu dengan Ritter, yang baru saja dipromosikan menjadi wakil direktur, yang mana tampak dalam obrolan mereka, Ritter dijelaskan telah mengusulkan untuk pembentukan tim kontraterorisme multinasional dengan nama Sandy Rainbow. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan. Don't be a stranger. Calling it Rainbow. It's good to be back.